Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita telah diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran dan kerjasama Bapak Ibu sekalian yang telah sudi memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan pembebasan CGP modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang pertama, saya di sini akan memaparkan terkait masalah pembebasan modul 1.4 budaya positif yang dimana nantinya akan bisa diterapkan di dalam sekolah kita sehingga nanti akan berdampak kepada kebiasaan-kebiasaan siswa. Sebelumnya di sini ada budaya positif, yaitu tentang nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya di konsep utama di sini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma yang dimana nanti akan saya jelaskan satu-satu secara singkat. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol. Dan keenam, keyakinan kelas serta yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama tentang perubahan paradigma, yang dimana kita kadang memiliki paradigma menilai segala sesuatu kadang berbeda dalam sudut pandang, karena tergantung dari mana kita menilai. Yang pertama, kadang guru itu mengontrol murid. Artinya di sini guru itu mengawasi murid di setiap perkembangan, di setiap hari-harinya. Terus yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Ini nanti saya jelaskan karena ada turunannya nanti. Yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif yang bermanfaat. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nanti saya jelaskan di ada bawahnya. Nah, ini stimulus respon dan teori kontrol saja. Nah, yang kedua tentang disiplin positif. Jadi di sini apa makna disiplin? Kadang kita juga bingung apa yang dimaksud dengan disiplin. Kita disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Jadi apabila ada siswa yang patuh terhadap peraturan, itu kadang kita sudah menganggapnya itu sudah disiplin. Padahal itu tidak termasuk. Disiplin sering juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Hukuman merupakan alternatif akhir dan kalau perlu tidak usah digunakan sama sekali. Nah, di sini ada disiplin positif. Itu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Kadang begini, kita di saat melihat siswa berbuat salah atau melanggar tertib ataupun sejenisnya, kadang kita itu menyampaikan begini. Yang pertama, siswa itu dihukum. Atau yang kedua, menyampaikan, sini nak, besok kalau kalian tidak telat lagi, saya bapak kasih hadiah permen. Nah, ternyata keesokan harinya memang tidak telat. Kenapa tidak telat? Karena siswa itu bukan dari kesadaran diri sendiri, tapi karena hadiah.
dengan cara-cara yang demikian itu adalah cara masa pendek. Artinya kalau seandainya anak itu tidak ada, bapak tersebut tidak masuk sekolah, maka anak tersebut akan mengulangi kesalahan lagi. Nah, di sini tugas kita bagaimana menyadarkan siswa yang tanpa ada embel-embel, tanpa ada hadiah, tanpa ada bujukan dan sebagainya, tapi bagaimana ini murni bisa keluar di dalam diri sendiri siswa, bukan hanya karena butuh hadiah atau hanya karena takut dihukum, karena itu semua tidak efektif, karena tidak masa panjang tapi masa pendek saja. Nah, maka dari itu ini tugas kita bagaimana kiranya nanti siswa itu dengan kesadaran. Itu salah satu contoh seperti sholat. Di satu kelas kita masuk dan menyampaikan, ayo anak-anak, silakan waktunya sholat. Apabila kalian tidak sholat maka nilainya saya buat rendah. Itu kan sebuah ancaman. Nah, kalau di CGB ini juga tidak diperkenankan yang demikian. Bagaimana caranya? Dia ajak dan bujuk siswa sehingga nanti itu akan ada kesadaran sendiri atau kasih pemahaman. Ini loh anak, kalau sholat itu nanti dampaknya seperti ini, manfaatnya kepada diri sendiri, kepada orang lain dan sebagainya seperti ini. Sehingga nanti anak itu sholat itu bukan hanya karena kewajiban, tapi anak sholat itu karena kebutuhan batin. Kalau sudah sering sholat dan tiba-tiba tidak sholat, batin tidak nyaman. Nah, itu sudah merasakan kebutuhan. Tapi kalau hanya sekedar sholat tapi tidak merasa di batin itu membutuhkan sesuatu, ya kadang sholat dan tidak ada efek. Jadi intinya seperti itu terkait masalah disiplin positif. Nah, selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Jadi motivasi manusia itu kadang siswa itu takut melakukan pelanggaran atau taklid itu kadang karena motivasi eksternal, yaitu takut dihukum. Saya tidak mau telat karena takut dihukum. Saya tidak mau mengerjakan saya takut tidak mengerjakan PR karena takut dimarahi sama guru. Nah, itu adalah faktor eksternal karena hukuman, karena guru dan sebagainya. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan seperti yang saya tadi sampaikan, itu juga motivasi eksternal. Nah, yang paling efektif ini adalah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan. Jadi kalau saya adalah insan yang baik, salah satu contoh begini, seperti siswa terkait masalah kehadiran. Saya tidak boleh telat masuk sekolah karena saya sebagai manusia harus menjadi manusia atau siswa yang disiplin sehingga Allah itu nanti akan mempermudah masa depan saya. Nah, itu sudah motivasi di dalam diri sendiri, bukan karena hukuman, karena takut guru dan sebagainya. Nah, tugas kita ya nanti bagaimana siswa itu merasa dirinya itu adalah manusia yang penting, manusia yang insan yang baik sesuai dengan harapan bangsa, harapan sekolah dan juga harapan kita. Terus selanjutnya kebutuhan dasar. Setiap siswa itu memiliki kebutuhan dasar yang dimana ini adalah kunci untuk bisa membimbing siswa. Di saat memang kita memberikan peraturan menginginkan siswa harus menjadi insan yang seperti ini yang baik, tanpa kita mengetahui kebutuhan siswa, maka mustahil siswa itu mengikuti kita. Apalagi kita di saat pas ada siswa yang melakukan pelanggaran tatib, kita marah-marah, tidak menutup kemungkinan siswa itu akan balas dendam kepada kita. Tidak menutup kemungkinan siswa itu akan merasa tidak fair dengan kita. Tapi bagaimana caranya? Ya kita, apa kemauan mereka? Oh ternyata ini ayahnya sudah meninggal, dia butuh kasih sayang, maka kebutuhannya dia kasih sayang, maka lakukanlah mereka kasih sayang itu. Insya Allah apapun yang mereka perintahkan nanti
sesuai dengan apa yang kita suruh, insya Allah mereka akan ikut dengan sendiri. Karena mereka sudah mendapatkan kasih sayang dari kita. Maka dari itu kebutuhan dasar ini kita harus kadang tahu. Tidak langsung semena-mena ada pelanggar, siswa melanggar tatib tidak langsung dimarahi. Kita cari masalahnya, kita dekati penuh dengan kasih sayang. Karena kebutuhan dasar manusia itu salah satunya adalah kasih sayang, terus bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, dasar itu yang harus kita kuasai yang ada di dalam diri siswa. Terus ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, hukum. Ini kita masuk yang mana? Apakah antara yang 1, 2, 3, 4 atau 5? Ada guru yang berhukum, ada guru pembuat rasa bersalah, ada guru menjadi teman untuk siswa, ada guru menjadi pemantau, dan yang kelima ada guru yang manajer. Jadi kalau yang di sini penjelasannya, kalau guru seperti menjadi penghukum, kadang sukanya nunjuk-nunjuk, kamu ini sudah tidak boleh seperti ini, tetap seperti ini. Itu adalah guru yang sukanya penghukum, ya, menghendaki menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir di saat dengan segerombolan bersama dengan teman-temannya. Kalau guru yang membuat rasa bersalah, karena begini, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Saya sebagai wali kelas saya kecewa sama kamu. Ini adalah guru yang memiliki tipikal kontrol membuat rasa bersalah siswa. Terus yang ketiga, ini adalah teman. Biasanya lakukanlah demi bapak atau ibu, atau ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan masalahnya. Jadi antara kedekatan siswa dengan guru ini kadang dengan teman ini juga tidak baik apabila berlebihan. Karena di saat guru dengan teman berlebihan kedekatannya seperti teman, maka efeknya nanti di saat ada siswa tersebut yang dekat dengan kita, anggaplah sudah menjadi teman, dan itu melanggar tatib dan dimarahi oleh guru yang lain, maka kita pasti akan marah dan kecewa kepada guru tersebut. Kenapa? Karena dia sudah terlalu dekat dengan kita, terus sudah nyaman dengan kita, terus ternyata ditegur oleh guru yang lain, tidak ada marah. Kenapa? Guru kesayangan, siswa kesayangan, siswa yang sudah dianggap teman itu dimarahi oleh guru yang lain, pastinya nantinya akan timbul efek konflik antara guru dengan guru karena siswa. Itu juga tidak baik apabila antara guru dengan teman terlalu dekat. Terus yang selanjutnya, pemantau. Jadi pemantau ini hanya memantau perkembangan siswa dari hari ke hari. Terus yang terakhir ini adalah manajer. Manajer ini biasanya kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran, itu biasanya sukanya dialog, sukanya diskusi, sukanya bertanya-tanya. Kenapa nak kok sering melakukan pelanggaran ini? Apa sih penyebabnya? Yang diinginkan tapi itu seperti apa dan sebagainya. Itu adalah cara posisi kontrol restitusi ini adalah masuk dari bagian manajer kalau dengan seperti itu. Seperti apa yang kita yakini, terus kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya dan sebagainya. Itu adalah sifat kontrol. Seperti halnya yang kemarin yang sudah saya lakukan di kelas 11 IPS 2. Nah, alhamdulillah hasilnya itu efektif. Daripada kita hanya marah-marah, itu tidak menutup kemungkinan siswa itu menjadi berubah. Justru akan mengulangi dan mengulangi. Walaupun tidak mengulangi, itu pun hanya karena takut kepada guru tersebut. Tidak ada guru tersebut, itu pasti akan mengulangi kembali. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, kadang-kadang kita langsung yang buat. Kita yang membuat, kita sodorkan kepada siswa, itu dinamakan dengan peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, kita bermusyawarah. Ayolah kita di kelas ini biar proses pembelajaran efektif, kira-kira kita membuat keyakinan kelas yang seperti apa. Jadi keyakinan kelas di sini metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi
jangan buang sampah sembarangan. Ini juga ada yang masih lebih halus dan lebih positif. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kalau jangan buang sampah sembarangan, ini kan perintah. Bagi yang tidak melaksanakan, ya ini akan dikenakan hukuman. Tapi kalau diperpositifkan lagi, kebersihan adalah sebagian dari iman. Sehingga siswa itu membuang sampah itu bukan hanya karena takut dihukum, tapi karena dia sadar bahwa di dalam dirinya memiliki iman. Engkau muang sampah ini kepada tempatnya sesuai dengan keyakinan kelas, maka katanya di dalam diri tidak punya iman. Maka mau tidak mau saya merasa punya iman sehingga saya harus buang sampah pada tempatnya. Jadi mereka melaksanakan keyakinan kelas itu bukan hanya karena takut, tapi karena memang betul dari kata dan bahasanya itu adalah kebersihan sebagai dari iman itu lebih efektif daripada membuang sampah pada tempatnya. Kalau membuang sampah pada tempat itu kan seolah-olah wajib, mau tidak mau. Kalau tidak melakukan akan dikenakan hukum. Tapi kalau kebersihan adalah sebagian dari iman, itu adalah berada di dalam tanggung jawab dirinya sendiri. Dan salah satu juga murid harus bersikap sopan santun dan saling menghargai. Nah, ini juga ada yang lebih efektif. Murid di dalam kelas 11 IPS 1 semua, siswanya sopan santun dan saling menghargai. Itu sudah meningkat kepada diriku. Terkenalnya guru di kelas IPS 1 itu adalah siswanya bersikap sopan santun dan saling menghargai. Itu adalah brandnya kelas itu. Nah, sehingga apabila siswa tersebut ingin melakukan perbuatan yang tidak sopan, maka dia ingat kepada keyakinan kelas tersebut. Oh, tidak, kelas di sini terkenalnya sopan-sopan. Jadi kita harus sopan di setiap siapapun guru yang mengajar. Jadi seperti itu. Nah, terus selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Ini adalah langkah-langkah. Coba saya baca sedikit. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan pertanyaan yang universal, bukan karena hukuman-hukuman atau ancaman. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi membuat keyakinan kelas itu tidak langsung harus 10, tapi sedikit tapi efektif. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat jumlah pendapat. Jadi nanti kalau membuat keyakinan kelas itu bisa dilibatkan siswa. Salah satunya apa yang siswa? Tanyakan kepada siswa, kita musyawarahkan sehingga keyakinan itu dibuat hasil dari musyawarah. Bukan karena guru saja tinggal menyodorkan peraturan itu, setelah itu mau tidak mau harus dijalankan tidak. Nah, ini mungkin juga PR bagi yang wali kelas. Nantinya bisa dibuat keyakinan kelas, tapi bukan peraturan kelas. Cara membuatnya juga karena harus musyawarah dengan siswa. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak mutlak, jadi bisa berkembang setiap saat. Terus ini ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi gini, kalau di saat ada siswa yang melakukan kesalahan dan kita marah-marah di waktu tempat itu dengan banyaknya teman-teman, saya yakin siswa itu merasa malu kepada temannya. Saya yakin siswa itu akan mundur berteman lagi dengan temannya. Caranya bagaimana? Ini segitiga restitusi ini adalah solusi untuk menyelesaikan masalah atau persoalan murid. Yang pertama, menstabilkan identitas. Akan kita panggil, setelah itu kita dudukkan, berbincang berdua, terus tanyakan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya jangan sampai mereka itu merasa bersalah. Terus
Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tidak masalah melakukan hal itu, tapi jangan sampai hal ini diulangi kembali. Itu bahasanya lebih efektif langsung masuk ke murid daripada hanya marah-marah, mata melotot, itu kadang sulit untuk masuk ke hati. Dan selanjutnya dengan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Itu tanyakan, apa alasan mereka? Apakah pasti mereka punya alasan? Mereka juga telat, pasti punya alasan. Mereka mengerjakan PR juga punya alasan. Tapi bukan berarti kita dibiarkan. Ada siswa yang melakukan mengerjakan PR dibiarkan, masuk kelas telat dibiarkan. Itu juga tidak baik. Tapi ada batasan-batasan. Terus adakan cara yang lebih efektif untuk menghadapi apa yang kamu butuhkan. Nah, tanyakan, kira-kira dengan melakukan itu apa yang di dalam diri siswa itu yang dibutuhkan untuk eksistensi Pak. Karena siswa itu kalau nakal itu lebih mudah dikenal guru atau lebih sering dikenal oleh siswa-siswa kelas yang lain. Nah, itu kadang-kadang masalahnya. Ya kita carikan solusi. Apa solusinya? Kalau kebutuhan dia ingin sebagai siswa ingin lebih eksistensi, kita carikan solusi. Dan yang terakhir, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi kita harus ada kesepakatan pada siswa. Nah, tolong nanti kita mengadakan kesepakatan, jangan sampai ini terulang kembali. Kalau nanti terulang kembali ya jangan diulangi lagi. Sehingga bagaimana nanti kalian itu menjadi siswa teladan untuk murid-murid yang lain. Nah, dia kan sudah seolah-olah sudah diperhatikan, seolah-olah ingin dibentuk menjadi siswa teladan, siswa percontohan dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Maka dari itu sangat mustahil kita memperbaiki siswa, kita mengarahkan siswa apabila kita tidak mengetahui kebutuhan siswa. Nah, mungkin itu. Sekian, terima kasih yang kami sampaikan. Yang kami harapkan, yang kami tekankan di sini sekali lagi yaitu mari kita jangan menjadi guru yang suka marah, yang suka membuat salah siswa, tapi bagaimana kita menjadi partner, kita menjadi manajer sehingga siswa itu akan menjadi insan-insan sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Sebelum ditutup, saya sampaikan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nomor 1, atau ada kasus, ada masalah yang masih belum ditangani, tinggal disampaikan sebelum diakhiri. Dan ya, cukup. Sekali lagi kita harus menjadi guru hebat, menjadi guru yang mampu menjadikan siswa itu insan-insan yang baik. Dan kita harus menghindari guru-guru penghukum, guru-guru yang menjadikan siswa yang merasa bersalah sehingga minder. Dan yang paling penting, jadikan metode pembelajaran kita sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau memang siswa merasa jenuh di kelas, bawa sesuai dengan kreasi dan inovasi kita. Mungkin sebagian, apalagi masih freshnya yang baru ikut BPG, saya yakin juga sudah tahu menjadi guru yang kreatif, inovatif, sehingga kita mengetahui metode apa yang harus kita ajarkan kepada siswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta foto bareng, setelah itu selesai. Iya, aku